Selamat datang di Desa Kenalan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Desa Kenalan terbagi menjadi 5 dusun, 5 rukun warga, dan 14 rukun tetangga. Di tengah keseharian masyarakat, tumbuh semangat untuk terus maju. Tujuan utama kami adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, khususnya di bidang literasi di jenjang sekolah. Kami percaya, literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, namun juga membuka jendela dunia, memperluas pengetahuan, dan menumbuhkan mimpi. Kami belajar bahwa setiap halaman buku dapat menjadi langkah kecil menuju masa depan. Kami hadir bukan sekedar berbagi ilmu, tetapi juga menumbuhkan kecintaan pada literasi yang akan terus hidup di hati mereka. Dan disinilah kisah kita bermula. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu dingin yang lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum selesai. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Kamu jangan sama dia. Lihat promo di design. Enggak. Oh, Enggak. tahu Kamu pilih kalimat apa itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena Aku pilih tuk tak mau lakukan seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Sekarang bersalah kau raja dunia. Hari ini buat aku enggak deh, buat aku. Ih, lucu banget. bohong sedikit. Lalu kau membuka Aku sih sangat video-video kita tuh nggak buat dipublish ya. Nggak separahnya kau akan makin lega. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidup. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Sekarang bersalah kau raja dunia. Hari ini tak ada artinya. Bersalah kau raja dunia. Hidup ini tak ada artinya. Bagaimana tanggapanmu kepada antusias masyarakat dengan adanya anak-anak KKN di sini? Ya, izin menjawab untuk tanggapan terkait antusias masyarakat terkait anak kakak di sini, yaitu saya menganggapnya 100%. Karena apa? Itu berdampak positif bagi kita semua, terutama anak KKN. Nah, antusias masyarakat sendiri sangat terbuka, apalagi dengan proker KKN kita yang umumnya berbeda dengan KKN sebelumnya. Jadi harapan saya untuk kedepannya program-program literasi yang diadakan oleh KKN 191 ini dapat berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Terima kasih. Siapa warga desa yang kamu anggap seru dan kenapa? Mas Rida, karena tuh Mas Rida orang yang pertama datang ke posko kita. Waktu kita pertama datang, dia langsung merangkul kita, dia langsung ngasih tahu info-info tentang di dusun Klanten tentunya. Dia langsung bertanya tentang kita gimana cara bikin ogoh-ogoh. Ya intinya Mas Rida itu sangat merangkul kita. Terusan beliau juga yang ngasih tahu kita di mana sih tempat makan-makan enak, cemilan yang buat kita. Terusan beliau juga yang ngajak kita untuk mujahadah. Terusan ngajak kita ikut acara lomba 17-an. Terusan yang kemarin ngajak kita jalan-jalan. Terima kasih Mas Rida.
Siapa orang pertama di desa yang membuatmu diterima seperti keluarga sendiri? Yang jelas, yang pasti itu Pak Kusnan ya, karena kita tahu bahwa Pak Kusnan itu adalah orang yang punya posko. Kalau misalnya nggak ada Pak Kusnan, kita juga bakal kayak kesusahan buat tinggal dan berada di desa kenalan ini. Terus juga karena kesediaannya memperbolehkan dan mengizinkan kita untuk menempati tempat tinggalnya. Terus juga kadang Pak Kusnan sering datang tiba-tiba ya, datang ke rumah, ke posko, bawain makanan buat kita, bawain jajan buat kita. Nah, itu yang membuat saya juga merasa kalau kita ini dianggap sebagai anaknya, nggak cuma aku aja, tapi pastinya teman-teman posko juga merasa seperti itu. Terima kasih Pak Kusnan atas kebaikannya, ketulusan dan cintanya. Kalau ada momen yang bisa kamu ulang, momen saat apa itu? Kalau ada momen yang bisa aku ulang, itu adalah saat pertama kali sadar kalau misalkan KKN ini nggak terulang 2 kali. Jadi kayak lebih menghargai hal kecil buat bisa dijadiin kenangan. Apa pelajaran hidup terbesar yang kamu dapatkan dari KKN kita? Mungkin tentang kerjasama ya. Kerjasama yang aku maksud tuh bukan soal pembagian tugas, tapi tentang artinya komitmen. Komitmen yang aku maksud tuh ketika kita prokeran, kadang di lapangan itu kita merasa capek, marah, atau mungkin dapat jabatan kecil. Tapi dari situ aja aku udah tahu ternyata cara kerja orang itu beda-beda dan mereka punya temponya sendiri-sendiri. Dan KKN ini menurut aku bukan sekedar KKN, tapi kelompok KKN ini bisa dibilang udah keluarga kecil. Karena selama 45 hari kita berbagi emosi bersama, berbagi kesedihan bersama, berbagi kesenangan bersama. Bahkan kadang di posko itu lucu-lucuan, ketawa ketiwi, dan besoknya harus program lagi. Itu udah benar-benar membekas di ingatanku. Dan menurut aku ketika kita besok pulang ke Solo itu kita udah bisa membawa cerita kita sendiri-sendiri. Apa yang bikin kamu betah KKN di desa ini? Keramah tamahan warganya, seperti ketika kita lewat mau ke Bilkondes atau ke sekolah atau membeli sesuatu, kita menyapa kayak permisi Bu, monggo, nyuwun sewu gitu. Kemudian lingkungannya di sini seperti masih asri, terus dingin juga daripada di Solo. Terus kemudian banyak pepohonan. Impression kamu soal desa kenalan dan KKN ini? Oke, first impression aku tentang desa kenalan ya. Yang pertama tentunya kaget karena ternyata di sini sinyalnya benar-benar only Telkomsel atau Bayu. Mungkin itu yang pertama bikin kaget. Terus setelah itu ya warganya sangat baik, sangat welcome buat kita, dan ternyata nggak nyangkanya itu warganya dulu yang lebih nerawungi kita daripada kita yang nerawungi warganya. Impression buat desa dan buat KKN, kelompok KKN. Mungkin pertama masih bingung ya karena kita satu sama lain nggak kenal sama sekali. Kita beda-beda fakultas, beda-beda jurusan dijadikan satu, dan setelah itu kita mengenal sifat satu sama lain dan kita beradaptasi untuk berjalan bersama di kelompok ini. Apa pengalaman unik atau lucu saat KKN? Yang pertama itu kalau pas di posko itu sering perang antara cewek sama cowok, yang dimana itu perang tentang jemuran, terus tentang kamar mandi, terus kebersihan posko, terus juga yang cewek sering nakalin yang cowok. Nah itu kalau yang di posko pengalaman lucunya di situ. Terus kalau buat warga itu pengalaman yang paling lucu itu pas ngobrol sama Karang Taruna atau dengan Mas Rida pas guyonan buat ogoh-ogoh atau pas rapat. Kalau sama warga seperti itu. Terus kalau buat yang di sekolah di MI ataupun di Ganesius itu saya tuh sering salah manggil nama orang karena saya tuh nggak bisa ngapalin nama-nama adik-adiknya, jadi saya panggil setahu saya kayak si A saya panggil B, si B saya panggil C,
Dan terus si adik-adiknya pada marah sama saya semua. Maaf ya adik. Oke, terima kasih. Apa yang ingin kamu ucapkan ke anak-anak di desa sebelum perpisahan ini? Adik-adik yang kakak sayangi, kakak akan selalu mendoakan kalian. Mau dimanapun keadaan kakak dan dimanapun kakak berada, kakak akan selalu mendoakan kalian yang terbaik. Dan semoga dalam keadaan nanti kalian sudah sukses dan sudah menjadi orang-orang hebat, kita akan dijumpakan kembali. Dan terima kasih sudah menerima kakak-kakak ini sebagai keluarga kalian, dan kalianlah alasan KKN kali ini tuh sangat menyenangkan dan menyentuh hati. Kalau ada kesempatan lagi untuk datang ke desa ini, kamu ingin ngapain? Kalau diberi kesempatan untuk datang lagi ke desa ini, aku ingin kembali mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di sini, bersama-sama berbagi tawa, cerita, pelajaran, dan membuat kenangan baru bersama. Apa arti KKN dalam satu kata? Rumah. Kebersamaan, Permula, perjumpaan, keluarga, Keluarga. Keluarga, kekeluargaan, keluarga. Keluarga.